Oke, saudaraku, saya ingin coba lanjutin ya dari apa yang saya telah kemukakan dari yang kemarin itu. Dan mumpung saya ada di tempat yang terbuka dan saya ingin coba terbuka terhadap komunikasi publik Kristen di media sosial pribadi saya tentunya. Yang saya rindukan begini, semata-mata hal yang wajar, hal yang harus kayaknya ya, bisa juga dibilang begitu. Untuk kita nih orang-orang Kristen yang selalu pengen ngomongin Tuhan, yang arahnya ya ingin menyaksikan, tapi ya kadang-kadang saya menyimak ya, ada kecenderungan ingin jadi guru. Tetapi yang saya sayangkan adalah ketika ingin berbicara tentang Tuhan, tetapi yang dibicarakan bukan dari sumber otoritas Alkitab, saudara. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak orang yang mengutip ayat tapi 1-2 ayat, sedangkan 1-2 ayat itu bisa menjadi pengertian yang salah loh. Bisa menjadi pengertian yang malah mengarahkan kepada sesuatu yang gak benar. Yang saya inginkan adalah macam orang Kristen biasa seperti saya ini adalah kalau Anda ingin berbicara kebenaran, ya sumber kebenaran itulah yang Anda harus kemukakan seutuh-utuhnya, seharusnya, setepatnya, sehingga ketika Anda mengemukakan segala perkara yang notabene-nya adalah berdasarkan kitab suci atau kekristenan, Anda tidak menjadi orang yang berbicara separuh kebenaran Kristen. Makanya penting sekali kan, ya ini kan dikenal di dunia reform ya, bahwa analogi scriptura itu menjadi sebuah prinsip yang sangat penting ketika kita atau ketika seseorang ditugaskan atau ingin berbicara atas nama Tuhan, atas nama kekristenan. Alkitab harus menjelaskan Alkitab itu sendiri. Dan ini Alkitab ini ya kita sama-sama menyetujui, kita sama-sama mengimani bahwa ini perkataan Tuhan. Yang dimana memang kalau kita tidak terbiasa menggunakan metode atau prinsip analogi scriptura ini, kita akan menjadi orang Kristen yang mungkin ya bete atau bosan, jenuh untuk melakukan prinsip ini ketika kita nih mau gampang aja, mau cepet aja. Nah ini pun nih menjadi sebuah, bukan yang baru ya, ini menjadi sebuah keadaan atau sebuah karakter seseorang hari-hari ini. Kita lihat sesuatu itu kayak instan banget diinginkan untuk dikerjakan. Suatu makanya kalau dengar kalau video panjang tuh orang skip aja karena hari ini udahlah yang penting to the point. Padahal sih untuk mengarahkan to the point kadang-kadang yang membutuhkan sesuatu penjelasan yang membuat to the point itu betul-betul pointed, betul-betul diberikan terang yang jelas ke poin itu. Nah, sebab itu ya saya rindu sih, saya mengemukakan ini karena saya rindu orang-orang yang saya pandang, yang saya nilai, saya amati, dia dipercaya cukup banyak orang untuk mendengar dia. Dia bisa dibilang pemimpin banyak orang, tapi pengajaran kekristenan yang diajarkan ini tidak benar atau tidak utuh atau tidak seharusnya yang dibicarakan. Kenapa saya berani bilang begitu? Mungkin Anda berbicara kepada saya lewat video ini, Anda melihatnya, mungkin Anda menilai saya, loh itu siapa sih? Bukan soal siapa atau enggaknya, tetapi soal kebenarannya. Kalau soal siapanya ya kita pasti debatable. Kalau soal itu, soal kebenarannya dong, sumbernya. Saya mengkritik ya karena kebenarannya itu yang saya inginkan untuk diperdengarkan, dikemukakan. Sederhana itu juga. Dan bukankah Galatia berkata kalau kita nih jadi orang-orang Kristen seperti orang-orang Galatia, kita menjadi orang Kristen yang sesat ketika kita mendengar pengajaran yang salah. Dengan demikian ya, ini alasan saya memberanikan diri. Kayak apa ya? Membuang gitu rasa malu. Yang dimana saya malu keadaan diri saya ini. Merasa malu saya ketika mengungkapkan kebenaran tampil di media sosial. Tetapi ya saya nggak peduli tentang rasa malu ini. Keberanian ini punya dasar yang bisa diuji. Apakah makna tampilan ini maknanya kesayaan atau maknanya mengarahkan kepada kebenaran yang kita tahu, yang kita harus tunduk, yang kita harus taati. Itu kebenaran kitab suci. Apakah itu kan pertanyaannya? Nah sebab itu
Ya saya sih merindukan sesuatu yang sama menurut saya dengan kebanyakan orang Kristen. Saya yang bukan siapa-siapa dalam pemahaman saya dalam dunia Kristen bukan menjadikan saya terhambat atau dihambat untuk mengemukakan sesuatu yang kita nih sama-sama orang Kristen, kita, Anda dan saya memiliki anugerah yang sama untuk menikmati pernyataan-pernyataan Tuhan, dan kita tangkap pernyataan itu dan kita mengerti dalam pertolongan Tuhan. Kita melihat segala sesuatu sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang orang katakan, yang orang lakukan atas nama kekristenan. Kita nih semua orang Kristen punya tanggung jawab. Bisa juga dibilang punya hak untuk mengemukakan Tuhan yang benar. Dan ketika melihat dan mendengar, menyimak, mengamati sesuatu yang ditampilkan, quote-unquote, kemasannya Kristen atau kemasannya firman Tuhan, tetapi dalam pengertian kita yang yakin teguh, yang kita dasari dari otoritas Alkitab itu, kita melihatnya sebuah pernyataan-pernyataan yang salah, pernyataan-pernyataan yang menyimpang, pernyataan-pernyataan yang tidak benar, ya saya protes. Dengan demikian, saudara, menurut saya waktu-waktu ini harusnya membuat kita nih jadi orang Kristen yang biasa sekalipun, haruslah menjadi orang Kristen yang terbiasa juga dalam ketekunan kehidupan pengudusan ini. Kita mengenal Tuhan dari perkataan-perkataan Tuhan dari Alkitab. Dan apa yang dikatakan Tuhan dari Alkitab, metode yang paling tepat, paling sering, paling yang memang itu satu-satunya bisa dibilang, yaitu doktrin, yaitu ajaran, yaitu pengajaran yang dikemukakan. Nah, sebab itu penting sekali bahwa kita nih harus mengerti yang namanya kebenaran. Banyak orang yang mungkin dua hal yang saya kemukakan kemarin. Ada dua hal kemungkinan orang tidak terlalu menggunakan yang saya bilang tadi ya, prinsip analogia scriptura. Entah itu orang tidak suka atau orang itu tidak puas. Sekali lagi, entah orang itu tidak suka atau orang itu tidak puas terhadap kebenaran kitab suci. Sederhana itu. Sederhana itu. Karena kalau bukan sederhana itu, kita nanti bisa membedakan mana orang yang on di hadapan Tuhan, mana yang pinter. Enggak begitu kekristenan. Yang saya yakini dan itu dikatakan kitab suci adalah bahwa kekristenan itu semata-mata anugerah Tuhan yang tidak layak kita terima, tetapi memang harus diberikan oleh Tuhan untuk kita, orang-orang yang dipilihnya. Nah, dengan demikian kemampuan, kesanggupan atau menangkapnya kita terhadap pengajaran atau perkataan Tuhan itu sebuah natur yang memang ditanam dalam kehidupan Kristen kita, sehingga kita bisa mengerti Tuhan. Itulah iman Kristen kita. Nah, sebab itu saya ingin mengajak dari tampilan-tampilan video saya ingin mengajak ajakan orang Kristen biasa ini. Saya ingin coba tampilkan, saya ingin coba capture dalam video tayangan untuk menyerukan ini. Ayo, kita nih orang Kristen, kita udah dikasih privilege, kita sudah dikasih keuntungan buat kita nih untuk menerima anugerah yang tidak bisa. Natur anugerah itu harus bekerja, berbuah untuk menjadikan kita mengerti tentang kehidupan Kristen ini. Ini bukan bicara tentang doktrin yang kayaknya disalahartikan gitu. Ini bicara kebenaran. Dengan demikian, ya saya akan terus kesempatan anugerah ini pun anugerah, kesempatan untuk mengemukakan sesuatu yang sudah clear, jelas terhadap orang-orang yang saya bilang tadi, mengemukakan sesuatu yang clear tapi menjadi kabur karena mungkin ya itu tadi, ketidaksukaan terhadap Alkitab maupun ketidaksukaan ya karena alasan saya mengatakan ketidaksukaan adalah karena semata-mata ya tidak analogi skriptura itu tidak kental diperlihatkan di dalam khotbahnya, di dalam tampilannya ketika dia berbicara atas nama Tuhan. Ketidakpuasannya ya terlalu banyaknya quote-quote yang digunakan. Mungkin yang sering paling kita ketahui yaitu dari filsuf-filsuf yang menulis, yang mengquote suatu kata-kata yang kesannya emang bijak, tapi ketika kita mengerti kebenaran kita jadi tahu itu pun kebodohan manusia ingin mencoba memberikan menyadur atau menyimpulkan arti kata demi arti kata yang menggambarkan Tuhan. Itu yang dilakukan filsuf, tetapi ada filsuf yang memang Kristen, tapi ada filsuf yang memang di luar Kristen.
Tapi bahayanya adalah orang yang kita kenal, kita akuin itu filsuf Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Nah sebab itu kita penting, sekali lagi, kita nih dapat anugerah, kita cerdas, nggak pas juga saya ngomong, kita nih dapat anugerah untuk tidak bodoh. Nah itu yang paling tepat menurut saya, untuk menggunakan kata yang bisa memaknai seorang Kristen. Orang Kristen tidak bodoh, sehingga orang Kristen dalam anugerah Tuhan, dalam karunia Tuhan, bisa membedakan tampilan atau apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita ini, saudara. Nah sebab itu saya ingin ingetin aja, saya ingin tampilkan saja seruan ini kepada Anda. Jadilah kita sama-sama nih orang Kristen yang menerima anugerah, tetapi sama-sama juga punya nilai natur anugerah itu menjadi sebuah bukti iman Kristen kita. Karena iman tanpa buah atau tanpa bukti atau tanpa natur gambaran iman yang benar, ya kita jadi tahu kan kita ini bukan Kristen. Jadi ayo saudaraku, sama-sama kita bertumbuh di dalam ya kebenaran kitab suci yang adalah otoritas Allah, yang adalah wahyu Allah, untuk kita orang-orang hidup di dalam perkataan.